Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada saat ini sudah 1 pekan kita berada di dalam bulan Rabiul Awal. Kita tahu bahwa bulan Rabiul Awal ini adalah bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Di mana-mana, di masjid, di surau, langgar, di instansi maupun di masyarakat umat Islam berlomba-lomba untuk menyambut kedatangan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan peringatan Maulid Nabi. Saudara, peringatan Maulid Nabi di zaman Nabi memang tidak ada. Peringatan Maulid Nabi ini adalah bentuk apresiasi dari umat Islam yang jauh dari kehidupan Nabi. Dulu Nabi hidup dan kita sekarang sudah di abad 1400. Tentu dari jauhnya kehidupan kita dari Nabi itu, tentu bagi generasi muda banyak ada yang tidak mengenal sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu, sebagai orang tua, tentunya kita tidak ingin meninggalkan generasi yang tidak mengenal nabinya.
Maka oleh karena itu para ulama-ulama kita mencanangkan setiap tanggal 12 Rabiul Awal kaum muslimin muslimat mulai dari perdesaan sampai kota bahkan sampai ke istana negara mengadakan acara Maulid Nabi. Ini adalah bentuk mewujudkan tanda kegembiraan kita menyambut junjungan kita lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Di dalam Al-Qur'an, tentunya di dalam surah Yunus ayat 53, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwa dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, falyafrahu, hendaknya kalian bergembira, berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, sebab dengan bergembira itu lebih baik dari apa-apa yang kamu kumpulkan. Para mufassir menjelaskan ayat ini, qul bifadlillah, bahwa yang namanya, katakan bahwa dengan karunia Allah. Kata-kata bifadlillah, karunia Allah, ditafsirkan oleh ulama mufassir dengan turunnya Al-Quran. Kemudian rahmat, qul bifadlillah wa birahmatihi, dan rahmatnya, rahmat itu ditafsirkan oleh para ulama adalah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Artinya dengan diturunkannya Al-Quran dan diutusnya Nabi Muhammad, falyafrahu, maka berbahagialah kalian, bergembiralah kalian. Sebab apa? Dengan kita berbahagia dengan Al-Quran, dengan kita bergembira dengan diutusnya Nabi Muhammad, itu lebih baik dari harta yang kamu kumpulkan. Itu penafsiran para ulama-ulama mufassir yang banyak tersebar dalam kitab-kitab klasik. Dalam konteks ini, kita yang hidup di zaman modern ini tentunya tidak ingin meninggalkan generasi yang tidak mengenal sosok siapa junjungan kita itu, siapa yang menjadi panutan kita. Saudara, berbahagianya kita dengan diutusnya Rasulullah, dengan kelahiran Nabi Muhammad ini bukan sekedar isapan jempol, melainkan dulu Nabi Adam alaihi salam mengatakan bahwa hebatnya umat Nabi Muhammad itu ada 4 hal, kata Nabi Adam. Pertama, kata Nabi Adam, aku melakukan sekali berbuat dosa di dalam surga karena makan buah khuldi, semua pakaian kebesaranku dilepas oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad berkali-kali melakukan dosa, dia tetap menggunakan pakaiannya. Bahkan lebih hebat pula pakaiannya dari orang soleh, pakai baju jas, tapi banyak buat maksiat. Itu umat Nabi Muhammad, kata Nabi Adam. Yang kedua, sekali aku melakukan dosa makan buah khuldi, maka aku dan istriku diusir dari neraka, dari surga, dan terdamparlah di dunia ini. Tapi untungnya, hebatnya umat Nabi Muhammad berkali-kali melakukan dosa, macam-macam dosanya itu. Tapi dengan melakukan tobat kepada Allah
dosanya diampuni oleh Allah, dan dia nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Itu hebatnya umat Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Adam kagum terhadap umat Nabi Muhammad. Kemudian kata Nabi Adam, aku melakukan dosa sekali. Dilemparkan ke dunia ini berpisah dengan istriku. Adam dan Hawa berpisah, dan baru bisa bertemu di Mekah. Berikutnya, sekali aku melakukan dosa, kata Nabi Adam, tobatku hanya bisa diterima ketika aku bertobat berada di Mekah. Sementara umat Nabi Muhammad, dimanapun dia melakukan perbuatan dosa dan dimanapun dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tidak berangkat ke Mekah karena kemiskinannya. Sungguh bapak-bapak, beruntunglah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka bergembiralah menyambut kedatangan, kelahiran, peringatan Maulid Nabi Muhammad ini. Bagai macam bentuk apresiasi kita dalam mengapresiasikan wujud tanda kegembiraan kita. Maka sebagai umat Nabi Muhammad, kewajiban kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-A'raf 152 disebutkan, falladzina amanu wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Orang-orang yang beriman kepada Nabi, dia memuliakan Nabi. Jadi kalau kita ngaku umat Nabi Muhammad, kita harus memuliakan Nabi. Meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi secara langsung, mendengar namanya, kita sudah mengagungkan dengan berselawat kepada Nabi. Mendengar namanya, itu umat Nabi Muhammad. Tapi sayang, bila disebut nama Nabi Muhammad, ada banyak orang yang tidak mau berselawat. Itu tandanya orang lokek bin pelit. Kemudian wa azzaruhu wa nasaruhu, kata Allah dalam Al-Quran, orang yang beriman kepadaku, kata Nabi di dalam Al-Quran itu adalah orang yang menolong nabinya. Memang Nabi sudah meninggal, tapi ajarannya masih terus hidup di hati umatnya. Apabila ada orang yang melecehkan Islam, maka kita siap bergerak bangkit bersama untuk membela agamanya, untuk membela ajarannya. Ada orang yang melecehkan Nabi Muhammad, kita siap mati untuk membela Nabi Muhammad. Itu orang yang beriman kepada Nabi. Kemudian wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Orang yang beriman kepada Nabi itu adalah orang yang mengikuti cahaya yang diturunkan Allah kepada baginda. Apa itu? Al-Quranul Karim. Al-Quran yang Allah berikan, mestilah kita baca, agar supaya ajaran yang ada di dalam Al-Quran tidak memfosil di dalam Al-Quran saja, tetapi dia membumi dan hidup di dalam hati kita untuk kita implementasikan dalam keseharian kita. Saudara kaum muslimin, marilah kita sambut Maulid Nabi ini dengan gembira, berbagai bentuk mengekspresikan kegembiraan kita itu. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan peringatan Maulid Nabi, meskipun ada sebagian saudara-saudara kita yang membid'ah-bid'ahkan, terserah kepada mereka. Yang penting kita tidak ada niatan lain, hanya untuk memuliakan Nabi, mewujudkan cinta kepada Nabi.
Man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta dengan sunnahku, kata Rasulullah, artinya dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, dia akan bersamaku di dalam surga. Mudah-mudahan kita semua yang mencintai Rasulullah bersama di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allah